warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola jurnal dimanapun berada, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat membuat jurnal. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing mengenai bagaimana menambahkan jurnal di Arjuna untuk kemudian dilakukan evaluasi diri dan diakhiri dengan pengajuan akreditasi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah login terlebih dahulu ya di ini. Ya, kunjungi arjuna.ristekdun.go.id, kemudian klik login. Nah, kemudian masukkan username dan password ya, kemudian silahkan klik masuk. Nah, ini adalah dashboard awal sebagai pengusul ya, nama saya, dan kebetulan ada satu jurnal yang saya kelola di sini dan sudah terakreditasi. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan jurnal di dalam daftar jurnal yang dikelola. Nah, maka Bapak Ibu silahkan klik kelola terbitan, kemudian daftar terbitan. Nah, ini salah satu jurnal yang saya kelola ya. Kemudian untuk menambahkan terbitan berkala yang dikelola, maka silahkan klik tambah. Nah, silahkan masukkan ISSN-nya. Nah, ini ada satu jurnal yang saya kelola juga, namanya Journal of Science and Education atau JSE, nomor EISSN online 2745/5351. Nah, pastikan jurnal yang Bapak Ibu kelola itu telah terdaftar di Garuda. Kalau belum terdaftar, maka tidak akan bisa menambahkan jurnal atau terbitan berkala ilmiah di Arjuna. Nah, sebagai informasi, jurnal yang saya kelola ini sudah terdaftar di Garuda. Sehingga untuk memastikannya, saya harus cek ISSN di sini, klik kanan di sini ya, bagian kanan ini, klik kiri, cek ISSN. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul penerbit, ISSN, situs, OAI Jurnal, tempo nyunting, kontak, reviewer, Google Scholar, nomor telepon, dan juga terbitannya. Nah, terbitannya ini belum memenuhi syarat ya. Jadi nanti untuk pengajuan akreditasi setelah ini hanya sampai tahap evaluasi diri. Baik, selanjutnya adalah klik tambah jurnal. Kemudian muncul kotak dialog baru ini, silahkan diklik tambah. Oh ya, pastikan antara nama jurnal yang ada di sini dengan yang ada di EISSN itu sama. Karena kalau tidak sama, maka akan ditolak oleh asesor. Ya, kalau misalnya yang ada di EISSN tidak sama dengan yang ada di laman jurnal, maka di laman jurnal juga perlu diganti. Ya, tinggal perubahannya atau ketidaksesuaian namanya seberapa banyak ya, apakah mayor atau minor ya. Baik, selanjutnya saya klik tambah. Nah, muncullah ini, kemudian Bapak Ibu bisa mengedit ini ya, identitas jurnalnya dengan klik ini, strip 4, kemudian edit. Nah, di sini ada bidangnya ditambahkan, silahkan, misalnya pendidikan dan sains. Jadi kalau pendidikan ini bisa masuk ke seni dan humaniora, bidang ilmunya banyak sekali ya, atau mungkin coba bidang lain. Karena di sini juga ada sains ya, jadi ini semua kategori atau mungkin umum ya, umum tambah bidangnya lagi, misalnya ini matematika juga bisa. Ini semua ya, ini bisa semua ya, silahkan disesuaikan ya, silahkan disesuaikan dengan
Bapak Ibu karena hanya bisa milih satu, maka saya pilih yang umum. Kemudian saya pilih umum lagi, saya klik tambah bidang. Oh, tidak muncul ya. Oke, misalnya saya memilih seni dan humaniora, ini dan lain-lain, tambah bidang. Nah, kemudian ini ada identitas. Komunitas ini misalnya dengan komunitas asosiasi pengelola jurnal apa, boleh ditambah. Tahun terbit dan pastikan frekuensi terbitannya ini sesuai ya. Nah, jurnal JSC ini 6 bulanan. Ya, ini alamatnya sudah, nomor telepon, email, URL jurnal, ini pastikan bisa ya. Nah, coba saya cek. Nah, ini sudah bisa. Ini juga URL reviewer. Nah, ini reviewernya juga sudah bisa. Kemudian scholar, profil scholar jurnal. Nah, ini juga sudah bisa. Kemudian URL pengindeks, jadi perlu menambahkan indexing ya. Jadi ini ya, indexing ini perlu menambahkan. Nah, ini di copy, kemudian dipaste di sini. Nah, karena di sini tidak ada bintang, maka sebenarnya tidak wajib ya, hanya yang ada tanda bintangnya. Nah, kemudian ini ada URL statistik atau stat counternya. Ini misalnya ini ya, view J Science Education Visitor. Nah, ini adalah visitornya. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada yang di atas ini. Klik kanan, copy. Kemudian di Arjuna, paste. Nah, yang paling penting juga harus mencantumkan etika publikasi. Nah, kita cek etika publikasi. Nah, publikasi etik. Nah, ini diklik, copy. Nah, kemudian dipaste di sini. Nah, ini WAI Jurnal, DOI Jurnal belum ada. Ya, ini harusnya ada ya, tetapi karena di sini tidak ada bintang, maka kita abaikan. Meskipun di persyaratan memang harus memiliki DOI. Ya, jadi nanti sebelum mendaftar atau mengajukan akreditasi, pastikan sudah memiliki DOI. Ya, karena memang kebetulan jurnal ini belum memiliki DOI, jadi saya lewati, tetapi saya memberi catatan ini harus diisi ya, supaya tidak gagal dalam pengajuan pertama. Kemudian klik simpan. Nah, panjang kota tidak, setidaknya 2 karakter. Iya, saya cek kota. Ini 6 bulanan. Oh ya, ini ya. Nah, ini belum diisi, ini sudah oke. Saya simpan. Nah, ini sudah proses. Ini juga bisa diubah ya logonya. Bisa mengambil dari jurnal. Ya, misalnya ini saya klik save image. Ya, kemudian saya save. Saya ubah logo. Kemudian pilih berkas. Nah, di sini harus formatnya harus sesuai. Nah, ternyata tidak sesuai ya, PNG ya. Jadi di sini PNG, JPEG ya. Coba. Ini saya open link, open image, new tab. Nah, ini saya klik save image as. Oke. Nah, sudah ya. Kemudian ubah logo validnya .jpg, .png, JPG. Oke, pilih berkas. Semoga bisa. Nah, ternyata tidak bisa ya. Apakah harus JPEG? Coba saya edit terlebih dahulu file ekstensinya. Nah, yang ini JPEG.
Oke, sudah ya. Coba kita cek apakah eligible atau tidak. Nah, ternyata eligible ya. Oke, open. Nah, ini sudah. Kemudian klik unggah berkas. Oh, ternyata tidak bisa. Oke, baik, kita lewati ya. Bapak Ibu silahkan dicermati ya, bisa menggunakan PNG tadi. Nah, selanjutnya harus mengisi borang akreditasi. Nah, ini editorialnya juga harus diisi ya. Nah, kemudian ini misalnya X. Nah, tapi ini harus benar ya. Tapi karena memang ini saya buat video tutorial, jadi tidak saya isi password yang sebenarnya. Ya, ini username-nya, kemudian klik simpan. Nah, yang ini yang atas Journal Science Application ini adalah berkasnya tadi. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan adalah akun, username dan password ini ya. Editor ya, pastikan memang sudah bisa diakses ya. Nah, kemudian ini adalah instrumen evaluasi diri ya, sudah ada perubahan yang baru. Keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan. Nah, ini nomor ini tentang pedoman akreditasi ilmiah. Jadi ini pedoman yang baru. Silahkan diisi ya, misalnya ini, kemudian pelibatan misteri karena lebih dari 4 negara ya. Kemudian mohon maaf, kalau bisa diisi sesuai dengan faktanya ya, jadi tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurangi. Motif penyuntingan ini baik, kualifikasi Dewan Penyunting ini yang ini ya, karena dari 2 negara. Kemudian sudah ada template, kemudian baik, manajemen dulu, simpan dan lanjutkan. Oh, ini tadi belum disimpan ya. Kemudian penamaan juga belum disimpan. Ya, silahkan di apa namanya, ini diisi semua ya, diisi semua sampai terakhir. Kemudian evaluasi diri selesai ya. Kemudian kalau sudah, ini perlu ditambah isu. Karena jurnal ini baru pertama mengajukan, maka isu yang diajukan adalah 4 ya. Nah, ini diarsip. Nah, ini ya, 1, 2, 3. Nah, jurnal ini baru menerbitkan 3 nomor, artinya ini kurang 1 nomor ya. Jika Bapak Ibu sudah lengkap terbitannya, silahkan dimulai dari volume 1 nomor 1 ya. Ini diambil URL-nya, copy, kemudian ini di paste. Ini judul tema ini opsional, jadi boleh di ini. Nah, boleh dihilangkan, diabaikan ya. Volume 1 nomor 1 tahun terbit 2020, tambah isu. Nah, ini sudah ada. Kemudian ditambahkan lagi volume 1 nomor 2 dan terusnya sampai volume 2 nomor 2. Nah, apabila Bapak Ibu dalam masa reakreditasi, yang diajukan di sini adalah hanya 1 nomor terakhir atau 1 terbitan terakhir ya, jangan sampai salah. Kalau salah, maka usulan akreditasi itu akan ditolak dan itu akan membuang-buang waktu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke, jadi ini anggap aja sudah 4 isu. Kemudian saya kembali, kemudian klik siap akreditasi. Nah, ini diklik ya. Sudah mencantumkan hasil yang benar ya. Jurnal bikin doi yang aktif. Nah, di sini syaratnya adalah doi yang aktif. Kalau doi-nya belum aktif, silahkan diaktifkan, didepositkan. Kemudian klik ya. Kemudian sudah terbit minimal 2 tahun terakhir
berurutan. Ya, akhirnya 2 tahun terakhir berurutan ini ya jangan sampai ada satu terbitan yang bolong. Kalau ada terbitan bolong, misalnya satu nomor, maka tidak bisa diajukan. Sehingga terbitan bolong itu tadi harus dipenuhi. Ya, volume 1 nomor 1 sampai volume 2 nomor 2. Ya. Kemudian setiap tahun minimal 2 terbitan atau isu. Jadi frekuensi terbitannya adalah 6 bulanan atau setahun terbit 2 kali. Ya, ini yang paling minimal. Kalau 3 kali boleh, 4 kali boleh. Nah, kalau setahun terbit 4 kali, maka yang diajukan nanti isunya yang di sini tadi plus itu ada 8 terbitan. Nah, karena setahun terbit 2 kali, maka yang diajukan untuk evaluasi di sini penambahan terbitan ini hanya 4. 1 tahun 2 tahun maka 4. Kemudian setiap terbitan minimal 5 artikel, ya pastikan 5 artikel. Ya, kemudian situs mencantumkan pernyataan etika publikasi. Jadi publication ethics, nah ini halaman publikasinya wajib. Nah, kalau sudah maka diklik submit ya. Nah, karena prosesnya ini tadi tidak sempurna, evaluasi diri juga belum sempurna ini juga, maka tombol submit ini tidak bisa. Ya, silahkan dicoba sendiri. Dan sebelum mengklik submit, silahkan berdoa terlebih dahulu supaya ajuannya itu bisa langsung dievaluasi tanpa dikembalikan dan mendapatkan nilai yang diharapkan. Baik, demikian Bapak Ibu ya mengenai tutorial untuk di Arjuna bagaimana mengajukan akreditasi, melakukan evaluasi diri dan menambahkan isu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.